Hari kian berganti, kalenderku perlahan berubah bulannya. Sekitarku pun ikut berubah sedikit demi sedikit. Teman-temanku semakin sibuk dengan cerita hidupnya masing-masing. Dan orang tuaku semakin bertambah kerutan di dahinya. Kira-kira begitulah yang memang sewajarnya terjadi di kehidupan yang singkat ini. Tetapi ada satu hal yang selalu mengganjal di hati kecil ini, bahwa ada satu hal yang tidak dapat berubah dalam hidup. Lucu memang, di usiaku yang sedang berada pada fase awal dewasa, aku telah kehilangan seluruh ambisi dan semangat juangku. Sempat teringat saatku menghela nafas, ketika panas kobaran masa mudaku dapat membuat dunia terkejut dan membayangkan bagaimana masa depan dari seorang muda tetapi sudah bergerak sekencang angin menghembus. Ketika semua hal terlihat menyenangkan dan bukanlah beban yang kupandang, tetapi sebuah tantangan. Aku merindukan masa-masa itu, di mana penat adalah masalah sepele dan tekanan adalah penyemangat di waktu sulit. Aku ingin merasakan kembali sensasi itu, di mana saat aku melangkah, aku tidak hanya melangkah dengan kecil, tetapi sejauh 2 hingga 3 tingkat gedung dapat kulalui. Tetapi apalah daya, hal itu hanyalah masa lalu. Maka dari itu, kenangan itu tidaklah pantas untuk kudambakan, tetapi baik untuk kuingat bahwa aku pernah di masa itu. Aku pernah menjadi api yang membara. Lantas, selain mengenangnya, aku pun juga merenungkannya. Pemercik apa yang mampu menyalakan semangat itu kembali? Aku pun juga bertanya, adakah tujuan tertentu yang membuat mata ini dapat terpikat sedemikian rupa? Bahkan sampai sampar penyakit, hingga gertakan realita pun tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Sangatlah heran aku sambil berkata, ini bukanlah sesuatu yang wajar. Sudah hilang kewarasanku saat itu. Pasti benar, aku saat itu sedang gila dan tidak dapat berpikir logis. Tetapi apakah benar? Apakah mustahil untuk manusia mencapai titik itu? Apakah semua orang yang dapat memiliki konsistensi tersebut adalah orang-orang yang gila, yang tidak berakal dan dibutakan dengan tujuan yang indah itu? Atau hanya pemikiranku saja yang terjebak oleh lubang pesimistik dan skeptis sehingga tujuan itu hilang dari penglihatanku? Dengan meminum secangkir kopi, aku kembali memikirkannya. Dengan rasa penasaran yang begitu dalam dan dibumbui harapan akan pencerahan. Tetapi, apa boleh buat? Akhirnya raga ini juga tidak berdaya jika harus memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa dipikir oleh nalar saja. Aku pun berusaha untuk tetap tenang dari hari ke hari, sehingga kehidupan akhirnya memberi aku kesempatan untuk belajar sebelum ketenangan ini kujaga sampai setahun. Sesederhana pesan yang terlintas di gawaikulah kehidupan mengajariku. Dengan sederhana pula pesan itu disampaikan kepada diriku yang mulai tidak waras dan lelah ini. Bahwa apalah arti hidup jika tidak ada yang diperjuangkan di dalamnya. Apalah arti hidup yang dapat berakhir kapanpun ini jika tidak ada sesuatu yang membuatnya terus berarti.
Seperti halnya Archimedes saat menemukan sesuatu dalam heningnya pikiranku, aku berteriak, Eureka! Itulah hal yang selama ini hilang dari hidupku. Suatu nilai, suatu alasan, suatu pendorong, dan suatu semangat yang tak terpatahkan. Alasan. Alasan adalah sebab dari seluruh akibat yang ada. Tidak akan ada perjuangan yang tidak gentar akan kegagalan dan kematian tanpa sebuah alasan. Tidak ada keteguhan hati untuk memperjuangkan apa yang terlihat mustahil tanpa ada alasan yang dapat menjadi pondasi kepercayaannya. Semakin kuat alasannya, semakin kuat pula ia dapat berdiri. Itulah yang hilang dari diriku. Aku terlalu sibuk untuk mencari ketenangan dari segala riuhnya kehidupan saat ini. Aku selalu menyempatkan waktuku untuk beristirahat dan mencari keheningan dalam kehidupan. Tetapi tidak untuk merenungkan ke arah mana kaki ini sebenarnya berjalan. Aku selalu menyempatkan untuk menulis apa yang harus kulakukan, tanpa tahu tujuan dari semua hal yang kutabur waktu dan tenagaku. Mata ini terfokus kepada apa yang kulakukan dan bukan kepada mengapa aku melakukannya. Tidak selamanya ketenangan adalah tujuan dari kehidupan. Itu hanyalah indikator bahwa raga ini perlu waktu sejenak, bukan sebagai tujuan akhir dari adanya raga itu. Tidak selamanya ketenangan adalah kunci untuk memberi makna kepada kehidupan yang fana ini, melainkan keinginan untuk dapat memperbaiki dunia di mana aku tinggal, selagi aku ada di sini. Ketenangan kadangkala adalah seperti onani intelektual bagi kaum-kaum muda saat ini. Pemikiran bahwa aku cukup ketika aku memiliki sesuatu dan menghabiskan sisa waktuku untuk menikmatinya. Merasa bahwa usahanya adalah untuk dirinya dan akan dinikmati oleh dirinya seorang. Apakah itu tujuan mutlak dari kehidupan ini? Untuk menikmati diri dan kepunyaan diri sendiri? Renungan ini sesungguhnya seperti seseorang yang sedang menusuk-nusuk dirinya sendiri. Menyakitkan. Tetapi menurutku ini adalah hal yang penting untuk mengembalikan kesadaranku bahwa selama ini ketenangan adalah hal yang menghanyutkanku. Aku ingin merasakan kembali api itu, api yang menggerakkan seluruh sendi-sendi tubuh ini. Oleh karena itu, aku akan memulai dari mengulik apakah yang ingin ku capai, apakah yang ingin ku perjuangkan, dan apakah itu berlawanan dari ketenangan atau yang saat ini diketahui oleh khalayak umum sebagai sebuah zona nyaman.